Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Rogate. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 sampai 3. Muliakan Allah yang Esa. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sajalah kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dengan penuh iman dan keberanian kami memohon, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini, biarlah kami semakin dekat kepadamu dan selalu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, Meski Tak Layak Diriku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita sambut pembacaan firman ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau ambil.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati, demi keselamatan kami sangat berduka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku bahwa kami berdosa kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, orang yang hina ini, karena anugerah-Mu. Ingatlah kami karena kasih setiamu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga dan pikiran, serta materi yang kami miliki untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan oleh Yesus kepada umat-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, nomor 382 ayat 1. Ya Yesus terkasih. Berita pengampunan dosa. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap senang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor, atau transfer ke nomor BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 4, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan, inilah persembahan kami hantarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah pemelihara hidup kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besarnya kasih setia Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan hari demi hari kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Dan ini kami Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah tangan-tangan orang yang akan menggunakannya, dan biarlah kiranya mereka dapat mengelolanya dengan baik. Tuhan juga berkati setiap kami yang boleh memberi dengan kerelaan, bahkan yang belum sempat memberi. Biarlah kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Apa yang ada masih pada kami Tuhan,
Tolonglah, berkatilah, supaya kami pun juga dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami sampaikan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu hingga berkelimpahan? Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Faumasi Lingkungan 6.
marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Bahkan di sepanjang kehidupan kami menyadari dan mengakui bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Karena atas pertolongan-Mu ya Bapa, kami bisa berkumpul bersama dalam rumah-Mu dan bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon mari Engkau berikan kami ketenangan. Demikian juga biarlah hati kami, pikiran kami, bahkan mata telinga kami tertuju kepada Tuhan. Kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, setiap kami yang mendengarkan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang ingin memisahkan kami dari kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau enyahkan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan benar-benar telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Bapa sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi bahan perenungan kita terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya,
jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema minggu hari ini yaitu setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Dozi sangandre ba TBE. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat nama minggu pada hari ini, yaitu Rogate. Apakah arti daripada Rogate ini sebenarnya adalah berdoa? Dan ini terkait dengan tema yang baru saya baca. Kalau berdoa secara sederhana artinya adalah nafas kehidupan orang yang percaya atau berkomunikasi dengan Tuhan, maka yang saya mau katakan bahwa kalau nafas itu begitu penting di dalam kehidupan seseorang, maka demikian juga doa sangatlah penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang bernafas itu artinya dia hidup. Tetapi orang yang tidak bernafas itu artinya sudah tidak hidup lagi. Maka kalau orang yang bernafas dan doa adalah nafas hidup orang percaya, maka sama saja orang yang tidak berdoa, sama artinya tidak bernafas, tidak hidup. Walaupun secara jasmani dia hidup, dia bisa bergerak, tetapi masalah rohaninya, masalah hubungannya, masalah komunikasinya, masalah nafasnya dengan Tuhan sedang bermasalah, tidak hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka saya sudah mengatakan tadi, ketika kita masih bernafas, maka hendaklah kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita hidup. Itu menandakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik. Karena salah satu cara menjaga sebuah hubungan itu juga adalah dengan cara berkomunikasi. Maka kalau tidak ada komunikasi dalam keluarga, apa yang terjadi? Keluarga tidak akan baik. Demikian juga dengan Tuhan, ketika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik. Oke lah, mungkin kita sesekali berdoa. Maka saya mau mengatakan, kalau sesekali berdoa, berarti hanya juga sesekali bernafas. Bagaimana orang yang sesekali bernafas? Araka gemate. Mangaitu-ngaitu. Ada gangguan. Kesehatan sedang terganggu. Ya berarti begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kesehatan rohani kita sedang tidak baik. Ada gangguan. Maka bagaimana supaya hidup sehat, jasmani bahkan rohani sehat? Bernafaslah dengan baik. Dan caranya adalah salah satu, tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita melalui nama minggu hari ini, yaitu Rogate. Dan tema minggu hari ini akan menentukan bagaimana sikap, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga tema mengatakan setiap orang yang meminta akan menerima. Tapi bagaimana kita menerima kalau ada tadi gangguan yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Kalau kita membaca daripada pasal 7 ini sebenarnya, terutama yang baru kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, sebenarnya tidak hanya berbicara satu tema atau satu perikop, tetapi ini 3. Yang pertama adalah hal menghakimi, yang kedua adalah hal yang kudus dan berharga, dan barulah yang ketiga adalah hal pengabulan doa. Apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Bahwasanya sebelum kita mau berdoa kepada Tuhan, sebelum kita mau datang kepada Tuhan, ada hal yang harus dibereskan. Karena pembacaan firman yang pertama tadi dari Keluaran pasal 20, sebenarnya dari hukum Taurat itu telah dijelaskan 2 pembagian. Dari Taurat yang pertama sampai 4, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah 5 sampai 10 itu adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Dan itulah juga yang mau disampaikan di sini melalui pengajaran khotbah Yesus di bukit. Yesus memperingati, menasehati orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat pada saat itu, dan juga yang mendengarnya pada saat itu. Dan terutama kita juga yang hadir pada saat ini. Kita diingatkan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Dan kembali nanti bagaimana kita berdoa. Yang disampaikan di sini yang pertama adalah ada hal yang harus dibereskan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yaitu masalah hal menghakimi. Ya. Kalau kita melihat arti dari menghakimi ini, maka yang pertama menghakimi ini adalah berusaha mencari kesalahan orang lain. Ya. Menghakimi ini tidak sama dengan menegur. Karena menegur ini pasti arahnya ke arah yang baik supaya orang bisa berubah. Tetapi menghakimi ini artinya adalah dia berusaha mencari kesalahan orang lain dan tujuannya adalah mau menjatuhkan. Ya. Hena no atule-tule na benyani, hano adele-dele ni faluannya ikoi-koi. Dia mau menggagalkan. Dia mau menjatuhkan. Makanya dia mau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini adalah hal menghakimi. Maka jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua adalah memberikan cap atau label atau julukan kepada seseorang. Padahal belum tentu seperti itu orangnya. Oke lah, mungkin dia pernah berbuat salah. Khilaf. Tapi mungkin dia sudah bertobat. Tapi lalu karena kesalahan yang dulu-dulu yang lama itu sampai sekarang masih kita bawa-bawa dan kita mengecap dia sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang tidak baik. Kalau misalnya dia pernah membunuh, bisa saja sampai keturunannya pun kita mengatakan membunuh. Itu tidak baik. Itu juga adalah menghakimi. Yang ketiga adalah menyalahkan atau menuduh seseorang sebelum tahu persoalan yang sebenarnya, lalu memberi hukuman kepada orang tersebut. Ini juga adalah menghakimi. Kita belum tahu kebenarannya, lalu kita adili dia dengan cepat. Oh, kamu salah. Mungkin hanya baru berita. Harus ada faktanya dong, harus ada buktinya. Dan yang keempat adalah, ini yang lebih parah. Menganggap diri lebih benar. Yang lain salah, saya yang benar. Yang lain tidak benar yang dilakukannya, dikerjakannya. Yang saya kerjakan baik. Dan itulah mengapa Yesus mengatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata, saudaraku,
Biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Selumbar dengan balok tidak sama ukurannya. Kalau selumbar itu bisa kita katakan hanya serpihan dari balok itu, tapi balok itu besar. Kalau balok itu lebih besar di mata seseorang yang suka menghakimi sesamanya, sementara selumbar hanya sedikit yang ada di mata sesamanya. Makanya Yesus berkata, hai orang munafik, keluarkanlah itu. Artinya bereskan, bersihkan dulu itu. Lihatlah dulu kesalahanmu. Introspeksi diri dulu. Jangan cepat-cepat menilai, menganggap, menuduh, menghakimi sesamamu. Karena kenapa? Kalau seseorang suka menghakimi sesamanya, maka hubungannya dengan Tuhan tidaklah baik. Doa-doanya tidak akan dikabulkan. Ada hambatan. Istilahnya kalau pipa atau selang air, kalau misalnya ada lumut di dalamnya, ada pasir di dalamnya, berarti ada penyumbatan. Tidak akan mengalir. Maka demikian juga Tuhan akan melihat, mengetahui semuanya itu. Bukankah di dalam doa Bapa kami juga telah mengajarkan kita, dan ampunilah kami sama seperti kami mengampuni sesama kami. Bagaimana engkau meminta Tuhan, Tuhan mengampunimu, sementara hubungan kita dengan sesama tidaklah beres. Apalagi masalah kedua, hal yang kudus dan berharga. Ini adalah kebebalan, keras tengkuk, kekerasan hati yang dimiliki oleh seseorang, sehingga orang itu tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi dia mengatakan juga di sini, tadi ada istilah atau ada analogi mengenai anjing dan juga babi. Kalaupun kita melempar mutiara, dia tidak akan bisa membedakan apakah itu mutiara berharga atau tidak. Dia mau menginjaknya. Itu artinya seseorang yang mau disirami dengan firman Tuhan, mau dibekali sesuatu yang baik, tidak akan mudah diterimanya. Leva-leva asio, leva-leva idan. Hati keras, hati tertutup. Dan orang juga yang tertutup hatinya, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang tidak mau mendengarkan teguran, bukan menghakimi tadi ya, nasihat. Maka urusannya juga dengan Tuhan tidak beres, tidak baik. Maka doa juga akan terhambat. Doa juga akan terhalang. Berkat-berkat Tuhan juga macet. Jadi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita terutama kepada tema di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana sebenarnya hal pengabulan doa ini. Saya sudah menyampaikan ketika hubungan kita dengan sesama sudah beres, maka pasti hubungan kita dengan Tuhan akan aman. Dan kemudian ketika hubungan kita dengan Tuhan ini sudah aman, maka pastinya iman kita akan kokoh. Iman kita akan teguh kepada Tuhan. Dan kita akan terus menantikan, terus berdoa, tidak akan pernah jemu-jemu, tidak akan pernah bosan mengharapkan, mencari, mengetok pintu kepada Tuhan. Dan ini yang mau jelaskan kepada kita Bapak Ibu. Di sini ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita melalui 3 kata kerja, minta, cari, dan ketok. Yang pertama adalah pribadi yang berdoa atau pemohon. Orang yang berdoa atau pemohon itu disebut sebagai pihak yang membutuhkan. Maka pihak yang membutuhkan bukanlah dia yang akan menentukan. Yang menentukan adalah Allah yang menjawab doa.
Maka dalam posisi ini, ketika Allah yang adalah penentu, yang menentukan doa dari si pemohon, maka Bapak Ibu saya mau mengatakan kepada kita, jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan. Jangan meminta hal-hal yang aneh kepada Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Tadi telah disampaikan, ada analogi atau ada perumpamaan di sini. Yang pertama adalah masalah roti dan ikan. Ini mengarah kepada masalah kebutuhan. Ya. Maka kalau anak meminta kepada ayahnya apa yang menjadi kebutuhannya, apakah orang tuanya tidak memberikan? Pasti. Anak meminta roti, tidak akan diberikan batu. Anak meminta ikan, tidak akan diberikan ular. Artinya Tuhan akan memberikan kebutuhan-kebutuhan si pemohon, asalkan sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Sekarang ini banyak orang yang meminta di luar daripada kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang bersifat keinginan, bukan bersifat kebutuhan. Saya mau menyampaikan ilustrasi masalah ini. Barangkali kita sudah pernah mendengarkan ada seorang ayah memiliki 3 anak. Dan anaknya ini 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak yang pertama laki-laki sudah dewasa dan mulai tumbuh kumisnya. Lalu dia meminta kepada ayahnya, "Pak, saya mau meminta alat cukur." Apakah ayahnya tidak memberikan? Memberikan. Karena kenapa? Sesuai kebutuhannya. Kumisnya sudah mulai tumbuh dan kumisnya harus dicukur. Anak yang kedua adalah laki-laki, tetapi dia baru anak SD. Dia juga meminta yang sama kepada ayahnya, "Pak, berikan juga aku alat cukur." Apakah ayahnya memberikan? Tidak. Karena pada saat itu tidak tepat dia menggunakan alat cukur. Tunggu sampai dewasa. Anak yang ketiga perempuan juga meminta hal yang sama, alat cukur. Apakah ayahnya memberikan? Tidak. Karena bukan itu kebutuhannya. Atau apa yang dicukur? Tidak ada. Jadi di sini ada 3 jawaban doa, ya, tunggu, dan tidak sama sekali. Maka sebagaimana ilustrasi tadi menggambarkan, ketika kita berdoa, apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum? Jangan memaksakan kehendak. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan lagi-lagi, Tuhan itu memiliki hikmat dan dia bijaksana. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Nanti kalau Tuhan izinkan, Tuhan memberikan itu, kalau itu membuat nyawa melayang, membuat kita lupa diri dan tidak mengingat Tuhan lagi, itu sama saja tidak baik. Hal yang kedua adalah bahwa berdoa harus memerlukan sikap yang serius, sungguh-sungguh, dan tidak boleh menyerah. Dan tidak hanya dilakukan 1 kali, tetapi beberapa kali sampai Tuhan menjawabnya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, jangan hari ini kita minta Tuhan berikan ini. Tidak semua serba instan. Ada kalanya kita harus menunggu. Bahkan ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di sini melalui firman Tuhan dari 2 hal ini, kita diingatkan bagaimana sebenarnya sikap kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Apakah kita sudah meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan? Dan juga apakah ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah kita tidak jemu-jemu dan memiliki kesabaran di dalamnya? Kembali kepada hal menghakimi.
Saya sudah mengatakan ini menjadi sebuah hambatan. Dan bukan hanya masalah kita mau menghakimi sesama. Manusia, tidak terkecuali orang percaya, seringkali juga menghakimi Tuhan di dalam hidupnya. Karena tadi butuh proses, lalu dia mengatakan Tuhan ini tidak peduli kepada saya. Bukankah ini juga adalah hal menghakimi? Ketika jawaban doanya tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia bisa saja mengatakan, Tuhan ini pilih kasih. Oh Tuhan ini tidak adil. Kenapa orang fasik mujur nasibnya? Kenapa saya yang rajin ke gereja? Rajin beribadah. Loh, justru sakit-sakit. Justru doa-doa saya tidak dijawab. Tidak. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang melihat sebagaimanakah kita teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan apakah kita menunjukkan sikap sebagai orang yang percaya bahwasanya kita tidak pernah menghakimi Tuhan di dalam hidup kita. Maka melalui firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita diingatkan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, hendaklah iman kita benar-benar kokoh kepada Tuhan. Karena kalau iman kita kokoh kepada Tuhan, iman kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka tadi tema mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan dan asalkan sesuai dengan kebutuhan, asalkan kita tidak jemu dan kita tidak berhenti, kita tidak menghakimi Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu tetap berdoa sebagaimana kita bernafas, supaya itu menandakan hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Ayat hafalan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita bersama-sama tiga-tiga ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7 kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dari firman-Mu ini kami telah diingatkan bagaimana sikap kami sebenarnya dalam berdoa kepada Tuhan. Apakah kami benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah kami memiliki iman yang kokoh dan teguh? Terlebih Tuhan, bagaimana kami selalu menjaga hubungan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Bagaimana mungkin kami mengatakan hubungan kami dengan Tuhan baik-baik saja, padahal hubungan kami dengan sesama kami tidak beres. Segala sesuatu hal yang menghambat jalannya berkat Tuhan dalam kehidupan kami, segala dosa dan pelanggaran kami, terutama bagaimana sifat sikap kami kepada sesama kami, biarlah semuanya itu kami bisa bereskan, kami bersihkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah menghakimi, tapi kami akan menjadi orang-orang yang selalu mengasihi sesama kami, menegur dengan penuh kasih. Demikian juga Bapa, ketika kami mendengarkan Injil, kami tidak hidup di dalam kebebalan, kami tidak mengeraskan hati kami, tapi hati kami hidup, jiwa, pikiran kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami bisa menerima mutiara-mutiara indah itu, yaitu firman Tuhan yang menghidupkan kami. Dan ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, segala sesuatu yang kami minta, yang sesuai dengan kebutuhan kami, akan Tuhan berikan bagi kami. Dan mari berikanlah kami buah-buah roh, sehingga dengan segala permintaan kami, ketika ada proses yang harus kami lalui, kami tetap hidup di dalam kesetiaan dan kesabaran. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian kor atau vokal group dari Faomasi Lingkungan 6.
Sekarang kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam. Yaobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 WIB, pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH, liturgos Satuan Yakeriso Ama Alfian Waru dalam bahasa Indonesia. Para pelayan ibadah Minggu 12 Mei 2024, pengkhotbah Pendeta Leliser Harefa STH, liturgos Satuan Yakeriso Inavita Lewe dalam bahasa Indonesia, dan pelayan lainnya dapat dilihat di warta jemaat yang sudah disebarkan di WA Group. Pelayanan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dan pelayanan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resor 45 dapat dilihat di warta jemaat. Warta jemaat dari Komisi Bapak diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Bapak di keluarga Ama Ina Jos Daily akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Bagian B, diberitahukan rapat koordinasi antara pengurus dan anggota Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 setelah selesai ibadah. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan pelaksanaan latihan persiapan ibadah Kamis Kenaikan Tuhan Yesus 9 Mei 2024 diselenggarakan pada hari ini, Minggu 5 Mei 2024 setelah selesai ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh pelayan atau petugas terkait dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Warga jemaat yang sedang sakit, mohon dukungan doa kiranya Tuhan menolong dan memulihkan anak dari keluarga Ama Ina Albert Zega yang bernama Kenzi Zega yang sedang dirawat di Primaya Hospital Eva Sari, Jakarta Pusat. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Pentakosta Minggu 19 Mei 2024. Marilah mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Pelayan Perjamuan Kudus Pentakosta dapat dilihat di warta jemaat. Keuangan. Total penerimaan pada minggu yang telah berlalu sebesar Rp22.953.603. Pengeluaran Rp45.549.672. Saldo akhir per 3 Mei 2024 senilai Rp185.900.192.800
sen. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 25 orang. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Amarini Zaluhu, ayahanda dari Ibu Ina Bian Lauli dari lingkungan 3 dan Ibu Ina Jorel Zebua dari lingkungan 2 pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 18 WIB di Rumah Sakit BMC Padang. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Sebagai renung harian dapat dibaca di Warta Jemaat. Terima kasih. Yaobu. Marilah kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segenap hati dan jiwa raga kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur kepadamu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Mari Bapa, terimalah kami. Dan biarlah segala apa yang kami lakukan juga benar-benar berkenan di hati Bapa di sorga. Ampunilah kami Bapa atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Mari Tuhan Engkau sucikan kami. Dan Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat dan menuntun kami dengan Roh-Mu, sehingga kami benar-benar hidup sebagai pelaku-pelaku atas firman-Mu. Saat ini juga Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk melayani. Dan secara khusus dari saudara-saudari kami dari lingkungan 6, Tuhan telah mengizinkan mereka untuk melayani. Demikian juga untuk mempersembahkan pujian yang indah di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau belaskan kepada mereka, dan Tuhan pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran lagi, sehingga setiap pelayanan-pelayanan kami akan menjadi berkat bagi sesama kami, dan sungguh juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga memberi mereka umur yang panjang dan juga kesehatan yang baru. Demikian juga segala pekerjaan dan segala usaha mereka, Tuhan juga berkati, sehingga itu menjadi alasan bagi mereka untuk selalu datang memohon kepada Tuhan dan berseru bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan
di dalam setiap hidup mereka. Pada saat ini juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit. Kami mendoakan anak kami Kenzi, kami memohon Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang memulihkan segala sakit penyakit. Demikian juga obat Tuhan berkati, menjadi obat yang manjur dan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyembuhkan anak kami ini. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami dari beberapa lingkungan yang dalam keadaan kurang sehat dan pemulihan. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans, dan juga Bapak Ama Rizda, dan juga Bapak Ama Iman. Demikian juga hambamu Bapak Ama Kasanda, orang tua kami Bapak Ama Gayusu, dan juga hambamu Ibu Ina Futi. Mari juga Tuhan tolong mereka dan Tuhan jamah segala sakit penyakit. Angkatlah segala penderitaan dalam tubuh mereka, sehingga mereka juga bisa bersuka cita dalam Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati segala obat dan juga segala makanan minuman yang telah mereka konsumsi, menjadi alat bagi Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga mendoakan keluarga dari Ibu Ina Bian Lauli dan juga Ibu Ina Zoren Sibua, atau mertua dari Bapak Ama Bian Lauli dan Bapak Ama Zoren Sibua, di mana pada saat ini mereka sedang berduka. Mereka kehilangan orang tua mereka, yaitu ayah Bapak Ama Rini Saluku yang telah meninggalkan mereka dan telah Engkau panggil kembali. Mari Tuhan, Engkau memberikan mereka penghiburan, dan biarlah kiranya mereka juga tetap bersandar penuh kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, sehingga segala pergumulan-pergumulan mereka hanya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh peduli dan Tuhan pasti campur tangan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan semua warga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Jakarta, mulai dari lingkungan 1 sampai pada lingkungan 6, dari lansia, orang tua, dan juga semua anak-anak. Tuhan berkati mereka, Engkau berikan mereka sukacita, kekuatan, dan juga kesehatan. Yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan, dan yang berduka, mari juga Tuhan Engkau hiburkan. Terlebih juga Engkau berikan hikmat kepada seluruh orang tua, agar mereka juga bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan mengajarkan tentang jalan kebenaran kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka juga Tuhan berkati masa depan mereka, berkati segala cita-cita dan segala harapan mereka, bahkan studi mereka, segala pekerjaan, sehingga mereka juga tetap bersuka cita dalam Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami yang mengikuti ujian dalam minggu ini, mari juga Tuhan tolong mereka, Engkau buka hati dan pikiran, Engkau berikan mereka kemampuan, sehingga mereka bisa mengikuti ujian dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Tuhan Yesus, kami mendoakan semua warga jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga senantiasa menolong dan Tuhan juga senantiasa melindungi mereka. Ya Bapa, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah dari rumah-Mu ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan menolong dan Tuhan melindungi kami, serta Tuhan yang akan mengantarkan kami ke rumah kami dan selamat, sehingga kami bisa sampai di rumah kami dan kami kembali berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di doa permohonan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan dan ampunilah kami seperti kami juga dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam kehidupan-Mu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
kita teduh. Amin. Yahowu. Nyanyi apa kita? Ini apa berkat Tuhan? Berkat Tuhan. Bila keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya